Pemirsa, banjir susulan yang melanda Kabupaten Pidijaya Aceh pada Rabu sore mulai surut. Ruas jalan penghubung antar desa mulai dibersihkan agar arus lalu lintas kembali normal. Dan untuk informasi terkini situasi di Pidijaya, kita langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV Rudi Hermawan melaporkan dari Pidijaya Aceh. Rudi, jadi seperti apa masyarakat Pidijaya saat ini setelah banjir susulan kembali menerjang permukiman mereka, Rudi? Ya, Iqbal dan Eva serta pemirsa, memang pasca banjir susulan yang terjadi di wilayah Pidijaya pada Rabu kemarin, artinya sampai sekarang memang kondisi di wilayah Pidijaya sudah berangsur surut. Ada beberapa ruas wilayah memang sudah bisa dilalui oleh kendaraan yang seperti pantauan kita saat ini. Dan kondisi masyarakat saat ini memang sebagian sudah mulai ada yang kembali ke rumah meskipun tidak bisa mendapati, tapi mereka untuk mengamankan barang-barang yang masih tersisa. Sementara di posko pengungsian juga ini menjadi sangat prihatinkan ketika kondisi para pengungsi di sini. Informasi yang kita terima banyak yang tidak lagi mendapatkan penanganan pemenuhan makanan. Artinya mereka sudah mulai mengungsi secara mandiri. Mengingat kondisi ini juga masyarakat di wilayah Pidijaya banyak yang mengharap bantuan-bantuan dari lembaga maupun dari komunitas-komunitas yang mengantar bantuan siap saji, sehingga masyarakat lebih mengutamakan bantuan untuk pemenuhan makanan menunggu bantuan yang datang dari berbagai daerah untuk disalurkan kepada masyarakat langsung. Sementara saat ini memang kondisi di para masyarakat di Kabupaten Pidijaya maksudnya masih bertahan di posko pengungsian maupun di pengungsi-pengungsi yang bisa mereka tempati tempat-tempat yang aman. Karena kondisi saat ini dengan cuaca yang belum begitu normal membuat masyarakat di sini juga sangat memprihatinkan ketika pasokan logistik yang sudah sangat minim. Kebutuhan mereka saat ini memang untuk di daerah wilayah Pidijaya ini, masyarakat mengharapkan ada bantuan yang bisa mensuplai langsung kepada masyarakat yang sudah mulai berupaya untuk bertahan di rumah dengan kondisi apa adanya. Seperti kebutuhan kasur, selimut, kemudian kebutuhan untuk anak bayi dan balita dan sebagainya. Artinya pasca banjir susulan ini juga membuat situasi ini semakin parah. Trauma yang terjadi pada sebulan yang lalu juga masih belum pulih, sehingga diterpa lagi dengan bencana yang kemarin sore yang membuat masyarakat kini semakin trauma akibat banjir yang terus mencekam wilayah mereka. Iqbal. Rudi, dengan kondisi seperti yang Anda jelaskan, kemudian potensi cuaca ekstrim masih akan terjadi, apa langkah serius dari pemerintah setempat? Ya, Eva dan pemirsa, memang hasil pantauan kita ada beberapa ruas jalan yang dikebut pengerjaan untuk pembersihan lumpur yang memang menggenangi ruas jalan seperti di wilayah Jalan Murah 2 yang menghubungkan ini ke pusat Kota Merdu. Tapi di sisi lain ada beberapa ruas jalan yang hingga kini masih tergenang air dan sulit dilalui oleh kendaraan. Ini faktor yang menjadi masalah di wilayah Pidijaya ini, ruas jalan yang kiri kanannya ada timbunan material sisa lumpur pasca banjir sebulan lalu membuat ini ruas jalan seperti aliran sungai, sehingga begitu ada banjir susulan ataupun genangan air hujan langsung merambas ke permukiman masyarakat. Bahkan hasil pantauan kita, ada permukiman masyarakat hingga saat ini masih tergenang air, sehingga juga sangat sulit untuk dilakukan pembersihan. Masyarakat di sini sepertinya sudah pasrah diri untuk saat ini tidak melakukan aktivitas apa-apa, mengingat kondisi mereka belum yang kemarin diselesaikan, kemudian terjadi lagi banjir susulan. Dari pantauan kita juga, dari upaya dari pemerintah memang ada dikerahkan beberapa eskavator ataupun alat berat untuk dilakukan penanganan darurat pertama di ruas-ruas jalan, supaya dapat menghubungkan arus transportasi bisa dilalui untuk menyalurkan bantuan-bantuan. Dan yang kita pantau juga bahwa di situasi di jalan seperti di belakang saya ini, ruas jalan di Murah 2 ini sedikit terkendala dengan adanya genangan air di beberapa lokasi, kemudian jalan yang masih licin, adanya pembersihan, sehingga bantuan-bantuan disalurkan juga difokuskan oleh masyarakat. Seperti ini gambar yang kita lihat, ini masyarakat dari komunitas langsung menyalurkan bantuan siap saji untuk masyarakat di Kabupaten Pidijaya ini. Jika berharap dari posko pengungsian, mereka masih cukup minim, karena posisi posko ada beberapa sudah tidak lagi dilakukan pemasakan dapur umum. Ini kalau kita lihat, ini bisa kita lihat bahwa ini ada dari bantuan dari sukarelawan masyarakat dari berbagai daerah mengantar makanan siap saji. Seperti inilah kondisi masyarakat di Pidijaya menunggu makanan ketika ada bantuan yang datang. Yang kita lihat ini sangat antusias. Mereka lebih mengandalkan memang bantuan-bantuan dari komunitas maupun dari masyarakat yang menyumbang langsung kepada masyarakat.
Iqbal. Baik, kita harapkan semoga bantuan tentu masih dibutuhkan ya sampai saat ini, dan semoga warga terus diberikan kekuatan untuk menjalani hidup di tengah bencana yang masih terjadi. Rudy Hermawan, terima kasih melaporkan langsung dari PD Jaya Aceh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.